menjelaskan ya di materi ini ada penjelasan yang videonya belum saya buat ya, baru jadi semalam itu, jadi saya langsung upload ya, tapi nanti videonya akan saya buat. Kita interaktif saja nanti selama 2 sesi ya, 2 sesi 40 menit, mudah-mudahan bisa banyak yang mengikuti hari ini. Jadi itu yang pertama ya, jadi saya akan menggunakan alternatifnya adalah alternatif dengan online ya, dengan online. Nanti ada linknya kok, gampang. Ketik dulu langsung ya, itu interaktif, atau Anda simpan dulu di notepad, txt, kemudian nanti jalankan gitu ya. Baik, ya ada noise, tolong di mute dulu ya, yang masih baru masuk ada noise. Baik, oke ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan sebentar bahas tentang rangkuman jawaban ya, rangkuman jawaban yang sudah kita yang sudah kita bahas. Bentar ya, salah ngambil nih. Mana ya rangkuman jawaban? Oh ini rangkuman jawaban ya. Oke. Jadi rangkuman jawaban dulu, nanti baru kita masuk ke secara cepat di slide-nya ya. Nanti Anda bisa, saya hanya menjelaskan sebentar cara mendemokan, untuk kemudian nanti dari materi yang sudah saya share, silakan tinggal dicoba gitu ya, tinggal dicoba. Itu materi-materi awal kok. Nanti next itu baru kita masuk ke if dan perulangan ya, nanti untuk bahan di UTS-nya. Baik, oke ya. Yang pertama, nanti dari sini juga Anda udah bisa bikin ya, tapi next di minggu depan karena saya belum ngejelasin tentang perulangan. Jadi Anda diminta untuk membuat satu flowchart ya, satu flowchart yang isinya adalah untuk menghitung untuk menghitung sebuah transaksi gitu ya, transaksi penjualan. Nah, yang menarik di sini bahwa ada proses untuk melakukan break, atau istilahnya kalau di Python itu istilahnya break ya, keluar dari perulangan, atau kalau di dalam flowchart berarti ada decision ya, sebagai switching kapan dia harus berakhir atau harus keluar. Begitu ya, kapan dia harus keluar. Jadi pasti di sini ada simbol decision yang digunakan, sudah jelas ya. Nah, kapan prosesnya berakhir? Nah, proses berakhir itu kalau kita mengetik angka 0 di kode barang. Ya, nah logikanya gini, logika gampangnya gini. Kalau aplikasi sebuah transaksi, Anda sebagai kasir gitu ya, Anda sebagai kasir. Kapan sih kita mau keluar dari aplikasi ini? Ya cukup kode 0 aja diketik di kode barang. Betul nggak? Begitu saya ketik kode 0, enter, break, dia keluar. Ya, ada pertanyaan dulu misalkan ya, nanti di aplikasi, are you sure want to exit this application? Kalau kita jawab lagi yes, baru dia keluar. Biasanya begitu. Nah, logikanya begini. Logikanya ya. Udah, kita nginput dulu atau ngitung dulu untuk keluar. Saya ulangi ya. Ini kan data diinput melalui keyboard nih. Betul ya? Proses input data berakhir jika operator mengetikkan 0 untuk kode barang. Artinya, filter untuk kita keluar itu adanya di awal atau di akhir flowchart Anda. Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Ini bukan kuis, bukan ya. Ini saya nanya aja. Kira-kira adanya di akhir, sebelum proses atau setelah proses? Proses input data ini nih, si kode ini. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Nggak ada satupun? Silakan kalau ada. Kira-kira di awal atau di akhir kita ngeceknya? Memproses dulu atau sebelum proses? Di Logikanya. awal, Pak. Di awal. Di Kenapa awal. di awal? Kan saya belum proses. Kenapa di awal? Saya nggak menyalahkan, nggak benar nggak salah nih. Ya, kan kita harus
Klarifikasi dulu kan, kenapa di awal? Ayo. Kenapa proses untuk break-nya itu adanya di awal, nggak ngitung dulu sampai ketemu, baru kita nanya gitu, mau keluar nggak? Gimana? Di awal apa di akhir kira-kira? Ayo. Tadi ada yang jawab di awal, oke. Ada yang jawab di akhir nggak? Atau ngitung dulu Pak? Kalau saya sih ngitung dulu. Nanti saya munculkan ini, beberapa jawaban saya munculkan. Ya. Di mana kira-kira? Adanya di mana? Bisa di awal, bisa di akhir, saudara. Betul kan? Betul ya? Bisa di awal, bisa di akhir. Bedanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak bedanya? Bedanya, kalau di awal, ya, saya bisa langsung keluar tanpa memproses satupun transaksi. Nggak jadi nih, si kasirnya, nggak jadi, ntar belum ada transaksi, saya keluar dulu. Saya bisa langsung keluar, kan nggak ada data. Tapi kalau prosesnya adanya di akhir, saudara, minimal saya melakukan satu transaksi dulu. Satu transaksi dulu, baru keluar. Nah, sekarang Anda lihat kan ditentukan nih di soal ya. Nih, ditentukan tuh yang saya kasih warna ya. Proses keluarnya itu hanya kalau operator ngetik 0 untuk kode barang. Nah, kode barang itu data inputan apa bukan? Kita lihat dulu. Inputan bukan? Di poin 1 tuh, keterangan tuh. Terdiri dari item kode barang. Berarti kode barang itu data yang diinput. Jadi jelas ini di awal prosesnya, saudara. Ya, adanya di awal. Jelas ya? Oke, pokoknya kalau kita ngitung 0, ngitung kode barang, saya ngisi nama barang nggak kalau kode barangnya diisi 0? Saya ngisi harga satuan nggak? Saya ngisi jumlah penjualan nggak? Kalau kodenya sudah diisi 0. Ngisi nggak? Nama barang, harga satuan, jumlah penjualan. Kalau kode barangnya saya isi dengan angka 0. Diisi nggak? Nama, harga, jumlah. Ayo, ada yang tahu? Enggak, Pak. Nggak diisi, kenapa? Exit. Langsung exit, saudara. Betul ya? Langsung exit. Itu yang pertama ya. Oke, lalu yang kedua, data-data yang diinput dicetak melalui printer dan hitung total penjualan tiap barang. Wis pokoknya dihitung gitu ya. Ada yang dicetak, ada yang disimpan. Oke, yang dicetak apa? Yang dicetak, ayo. Data-data yang diinput dicetak melalui printer. Awas. Yang diinput apa? Ini jelas ini. Sorry, yang dicetak apa? Nih, saudara nih. Tuh, data-data yang diinput dicetak melalui printer ya dan hitung total penjualan tiap barang nih di poin ini. Berarti yang dicetak di printer tuh ada apa aja? Kode barang, nama barang, harga satuan, Semua dan jumlah penjualan. Anda betul, semua yang diinput sama Anda nih dicetak plus apanya? Plus apanya? Ininya, saudara, berapa harus saya bayar? Gitu, maksudnya sih ya. Sama kayak Anda beli di Alfamart tuh, ya kan ada kode barangnya, betul ya, ada nama barangnya, betul? Ada harganya berapa, ada kuantitinya berapa, betul nggak? Kalau Anda dapat struk belanja tuh dari Alfamart. Dapat ya, saudara ya? Nah, itu maksudnya gitu. Oke ya. Selain dicetak, data juga disimpan. Item yang disimpannya apa? Tuh, jelas, sudah jelas banget. Saya minta Anda untuk apa yang dicetak, apa yang disimpan. Udah jelas di soal. Saudara, ya nggak usah bingung-bingung, di soalnya dituliskan kok. Baik ya. Oke, soal kedua kita lewat dulu. Ya, oke. Jawaban
Saya nggak tuliskan ini siapa yang ngejawab ya, saudara ya. Pokoknya saya ngambil dari jawaban-jawaban yang ada. Saya ambil beberapa sampling nih. Ya, ini yang nilai ya, sorry. Mana? Ini yang kode barang nih. Ya, ini yang kode barang. Perhatikan flowchart ini. Ini sebagian besar jawabannya ini. Ini sebagian besar nih, saudara ya. 70%, 80% ini jawabannya. Ya, udah ya? Oke. Sekarang pertanyaan saya. Untuk exit tadi kode barangnya diisi berapa? Kalau kita mau keluar? Di soal? 0. 0. Tolong Anda lihat flowchart ini flowchart nih, tuh yang saya kasih tanda ya. Oke. Kode barang sama dengan 0. Kalau iya, kalau sesuai dengan soal, kalau iya harusnya apa? Berhenti. Harusnya apa kalau iya? Ngitung atau exit? Exit. Exit, Bang. Nah, Exit. kalau ini apa? Kapan exitnya? Saya tanya. Kalau kita based on flowchart ini nih, exitnya kalau apa? Setelah nyimpen program ini tidak pernah berulang. Sok Anda lihat. Betul nggak? Kalau ini mulai ya. Ini masukin kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah penjualan. Betul ya? Iya kan? Apakah kode barang 0? Oh, kalau tidak hitung lagi. Ini kalau kode barangnya nggak diisi 0 nih, saudara ya, Anda nginput lagi. Kalau kode barang belum diisi 0, Anda nginput lagi. Pernah ngitung nggak? Pernah masuk ke sini nggak? Pernah ngitung totalnya nggak? Saya masukin kode barangnya 2. Dihitung nggak totalnya? Dihitung? Enggak dihitung. Hitungnya. Kapan ngitungnya? Betul? Nggak pernah ngitung kan? Betul ya? Jadi logikanya harusnya nih, saudara ya, input bener ini nih. Kode barang, nama barang, harga satuan, ini statement input, simbol input. Lalu apakah kode barang 0? Harusnya ini tidak. Ya kan? Betul ya? Kan kita nginput dulu, baru ditanya. Jangan nanya dulu baru nginput, kan kebalik. Saya nginput dulu, baru ditanya. Kalau ini tidak, maka ngitung dia. Betul ya? Ngitung. Lalu cetak tuh, print. Bener nih, print. Terus simpan, betul ya? Setelah simpan, balik kemana, saudara? Ada yang tahu nggak? Ini jawabannya tidak nih, tidak. Harus tidak ini, kalau ya salah. Setelah simpan, apakah langsung selesai? Ini flowchart tinggal ngebenerin dikit, udah bener ini. Gimana? Ini bukan selesai, ini salah nih. Selesainya di sini salah. Kemana ini? Cetak, Pak. Hah? Cetak? Kan ini udah cetak. Ini cetak Di ini. bawah. Oh iya. Loh sih. Awas, sudah ngopi belum nih? Ya, ngopi dikit. Ini cetaknya kan udah, Mas. Tuh dicetak dulu, tuh udah cetak tuh. Print. Cetak kan 4 tadi kan? Dicetak, termasuk totalnya kan? Nah, totalnya mana nih totalnya? Totalnya nggak kecetak lagi nih. Print jumlah penjualannya. Awas, ini jumlah penjualan nih, kan jumlah yang dijual kan. Harusnya apa nih? Ada jumlah total ya. Ini tambahin, totalnya belum ada nih, total. Terus simpen kan? Nama, barang, dan harga satuan. Nah, setelah ini nih, ini kemana nih panahnya nih? Ini kemana panahnya? Menuju kemana? Kemana? Ada yang tahu? Sok lah. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, satu pun. Ayo. Sok, saya kasih kopi kenangan lah. Sok, kalau bisa jawab nih, asli beneran nih. Sok, saya kasih kopi kenangan. Ya. Nggak ada yang tahu? Satu pun? Wah, ya sudah, berarti utuh gitu. Kopi kenangannya buat saya sendiri. Ya.
Oke, kopi kenangannya batal sekarang ya. So, ada yang mau jawab nggak? Kemana nih larinya? Ke Kemana? Udah beres nih. Ini lagi ngantri 10 orang di Alfamart. Ini orang pertama udah beres sampai simpen aplikasinya, betul ya? Ada orang kedua mau dihitung lagi. Berarti si kasir ngapain sekarang? Input lagi Input lagi. Kemana berarti setelah ini? ke input kode barang itu. Input nih, dimulai nih, di bawahnya mulai, Mas. Tuh, kadia ya, tah, kadia. Set, les, tuh, kelihatan nggak? Ah, ke sini panahnya. Tuh, ke sini nih panahnya nih. Dia nginput lagi. Nanti kan diisi lagi salah satu yang diisi kan kode barang. Ditanya kode barangnya ada isinya nggak? Kalau 0, ini tidak ya. Kalau 0 berarti apa ini? Kalau iya, nggak ke sini, Mas. Kalau iya kemana? Plus. Ah, kan keluar. Kalau keluar, ya ini selesai. Ke N. Kok bingung banget? Paham? Gampang nggak ternyata? Betul ya, saya ulangi ya. Apakah kode barang 0? Tidak. Berarti si kasir teh ngisi barang. Ada yang transaksi, hitung sampai simpen kan? Udah cetak. Silakan berikutnya. Kan si kasir ngisi barang lagi. Betul ya? Kan nginput lagi dia. Set ke sini kan? Oke, nginput lagi. Ah, udah selesai nih, udah sore. Ya, udah sore. Pokoknya setiap transaksi dia pasti muncul lagi. Tekan tombol jebret, layar kosong lagi, kode barang muncul. Karena kode barangnya sebagai filter untuk dia exit gitu si aplikasi. Udah nggak ada. Ya udah kode barang diisi 0, diisi 999 misalkan. 05 kali 0000 untuk keluar. Itu mah teknis aja, nggak ada masalah. Teknis. Ya. Ini tidak, ini ya, tapi ya-nya nggak lari ke sini. Ya-nya ini nggak ada ya. Ini panah selesai nggak ada nih. Habis simpen larinya ke sini nih. Nih, ke input. Nih, tidak, ini harusnya dari sini nih. Set tuh lari ke sini. Ini N, selesai. Tuh, sedikit yang diganti, selesai benar. Itu jawabannya. Jelas ya? Ada yang tanyakan dulu nggak di jawaban soal yang pertama ini? Terus pokoknya jawabannya ini gitu. Ya, simbol sesuaikan aja udah. Pak, emang simbol input kayak gitu, Pak, emang simbol cetak kayak gitu. Lihat di simbol flowchart. Gitu aja gampang. Ya. Gampang ya ternyata sudah ya. Gampang bener ya? Gampang sekali. Ya, jadi hati-hati dalam membuat flowchart ya. Anda based on soal aja, based on proses bisnis yang diinginkan. Selama Anda mengikuti proses bisnis yang diinginkan, selama itu Anda benar pasti. Pasti ngejawabnya benar. Ya. Baik, ya soal pertama ada yang mau tanya nggak? Barangkali masih bingung, Pak, jawaban saya nggak kayak gitu, Pak. Ya, tapi ini adalah jawaban sesuai dengan soal. Itu aja ya. Kan kalau ini harus tambahin, mau isi lagi nggak? Nah, itu mah teknis, guys. Pokoknya ngulang aja ya. Itu mah teknis. Pokoknya flowchart-nya begini gitu loh. Jadi nggak mungkin aplikasi itu sekali jalan, nggak ada. Aplikasi sekali jalan tuh nggak ada, saudara. Semua aplikasi itu pasti akan nawarin Anda mau exit nggak? Kalau close aja betulan Anda mau nge-close. Itu tuh perulangan sebetulnya isinya di dalam. Ya, aslinya perulangan. Jelas ya flowchart-nya ya. Ya wis nanti dibenerin gitu kan. Yang salah-salah dikit dibenerin lah. Soal kedua ya, ini ada nggak jawabannya? Oh, ini jawaban soal pertama. Nah, ini ya. Was. Cek ya, kita cek dulu nih. Ya, wis apa yang ngejawab? Jawaban saya nih. Waduh, dimunculin gitu ya. Oke. Awas. Perhatikan simbol ya, saudara ya. Perhatikan simbol. Selama simbol di flowchart-nya benar, ya, oh ini simbol ini untuk nyetak, Pak. Gitu ya. Apakah ini simbol untuk nyetak? Ini simbol dokumen, saudara. Simbol ini nih. Semua proses cetak itu adalah input dan cetak itu sama. Simbolnya ini nih. Ini simbolnya. Ya.
Oke, jadi perhatikan ini simbol dokumen. Simbol dokumen begini, dokumen hasil dari pencetakan. Itu nanti kalau Anda main-main flow map, nanti akan ketemu simbol ini. Ya, ini prosesnya hampir sama kan? Betul nggak prosesnya? Ya, input, betul ya. Kalau kode barang 0, ini nih, hati-hati nih. Kalau kode barang yes, dia selesai. Setelah dia ngitung bla 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 bla, simpan juga selesai. Nggak ada balik lagi. Padahal selesainya hanya kalau kode barangnya diisi dengan angka 0. Ini juga nyalahin soal nih, saudara. Ya kan? Kan harusnya ini nggak ada nih panah yang menuju selesai setelah simpan tuh. Setelah simpan panahnya menuju kemana? Ya, ini nih simbol layar. Ini nih bukan simbol simpan sebetulnya, saudara ya. Simbol layar nih. Set, lari lagi ke input. Ya, ini mah beda simbol aja gitu kan. Tapi prosesnya salah malah tuh. Ya, setelah simpan langsung selesai. Jalanin lagi programnya, satu orang jalanin lagi programnya. Ya. Cukup jelas ya? Ini sengaja saya munculin karena memang ada hal-hal yang harus saya jelasin gitu. Oke ya? Baik, soal pertama selesai. Soal kedua malah lebih gampang sebetulnya, saudara ya. Tapi gini ya, saya kasih tahu dulu, awas, hati-hati. Soal kedua, ya, sebagian besar ngejawabnya juga terjebak pada penulisan ini. Ya, ini terutama ini, sorry ya, ini saya kasih tanda dulu, sorry ya. Tuh, ini ya. Ini. Ya. Anda hanya boleh menuliskan ini di dalam algoritma. Kalau udah turun ke flowchart, kalau udah turun ke pseudocode, nggak boleh. Ya, saya ulangi ya. Anda hanya bisa menuliskan ini nih 70 kurang dari sama dengan nilai, kurang dari 85 kriteria B itu hanya di soal atau di algoritma dengan bahasa natural. Ya, jika nilai di bawah 85 dan nilai maksimal 70, berarti kan ini ya. 70 kurang dari sama dengan nilai 85 gitu ya. Kan itu maksudnya ya. Tapi di dalam flowchart Anda nggak boleh nulis kayak begini. Nilai 55 kurang dari sama dengan nilai kurang dari 70. Juga nggak boleh. Sudah hati-hati. Kalau sudah ada di flowchart atau sudah ada di pseudocode, nggak boleh. Cukup jelas ya? Oke, tapi makna dari ini ngerti ya. Yang penting maknanya dulu nih, prosesnya ngerti dulu nih. Proses bisnis namanya, ngerti dulu. A itu kalau nilainya minimal 85, betul nggak? Betul ya? Di bawah 85, tapi maksimalnya sampai 70, masih 70B. Di bawah 70 sampai 55 itu C. Ini sesuai dengan yang di kita nih ya, saudara ya, kalau nggak ada perubahan. Karena minusnya 15, 15, 15, dan seterusnya. Ada perguruan tinggi yang 5, bedanya 55. Dari A minus. Dari A minus langsung ke B plus. Dari B plus ke B, lalu B minus C plus, dan seterusnya. Ada. Ya, yang seperti itu. Saya lagi S2, penilaiannya kayak begitu, saudara. Tahu nggak A-nya harus berapa nilainya? Anda nih 85 aja udah A. Nanti nilai akhir Anda nih, kalau algoritma 85, nilai akhirnya berarti Anda dapatnya A. Ya, saya di Unicom 95 A-nya, saudara. Ya, lebih ngeri ya. 95 A, ITB sama 95 A. Ya, jadi ada A minus, A plus nggak ada, masa A plus. 101 berarti kalau A plus ya. Maksimal A, tapi di bawah itu nggak langsung B, tuh saudara. Jadi nanti kalau ada yang protes, nilai 85 dia A, saya 83 B. Merasa dirugikan, saudara. Ya saya nggak tahu ya, itu kebijakan dari lembaga ya. Mudah-mudahan ada perubahan ya bisa jadi ada perubahan ya. Saya belum tahu. Jelas ya, ngerti ya maksudnya ini ya. Oke, kita di 10 menit terakhir ya, nanti kita nyambung lagi, saudara ya. Karena saya harus menjelaskan bagian Python-nya. Oke ya, cukup jelas. Sekarang jawabannya, perhatikan. Ini jawaban yang pertama saya lihat
Dan ini jawaban yang benarnya, saudara. Saya munculin jawaban yang rada-rada melenceng dulu ya, saudara ya. Perhatikan jawaban ini. Perhatikan di bagian ini. Ini yang nggak boleh. Kalau Anda main if, nggak mungkin dalam sedekot Anda nulis kayak begini, saudara. Anda nulis begini, nggak bisa, salah. Ya, yang pernah nyoba Excel pakai if, nested if, pernah nggak di Excel nulis if kayak begini? Selnya di tengah-tengah, nilai kan sel kan? 70 kurang dari sama dengan B5 kurang dari 85. Pernah nggak nulis di if kayak begitu? Di Excel, Coba dicoba. Error. Nggak mungkin. Nggak bisa. Ya, jelas ya saudara ya. Ada lagi nih, ya. Ada lagi. Mana tadi ya? Ini kayaknya, ya. Oh itu ya, cuma satu deh ya. Nah ini. Sebagian besar ini nih jawabannya nih. Nih sebagian besar. Ya, jawaban berjamaahnya begini nih, saudara. Ya, terutama di ini. Nih di sininya. Yang saya temukan cuma satu. Yang ini. Masih ada yang benar. Ya, cara nulisnya. Ingat, saya tanya lagi ya, saudara. Dalam if, saya jelaskan algoritma. Kalau ada 5 if, ini 4 if ya. 1, 2, 3, 4. Karena kan nilainya A, B, C, D, E ya. Nilainya 5. Jadi ada 4 if. Kalau saya tanya 4 if, 4 kali if, saya tanya, ada 4 if kan 5 kemungkinan, saudara ya. Betul, saya masukin nilai, saya masukin satu nilai ini. Huruf yang muncul berapa hurufnya? Setelah dikonversi ke huruf tuh, berapa huruf? Dari A, B, C, D, E tuh, yang muncul berapa huruf? Saya masukin nilai ini. Berapa huruf yang muncul? 2, 3, 1, apa 5-5-nya muncul? A, B, C, D, E gitu muncul. Berapa huruf yang muncul? Yang muncul? Ada yang bisa jawab? 1, Pak. Saya masukin satu nilai nih. Kan saya input nilai kan. Input nilai sama nama. Ya, Rafli. Enter. Nilai. 75. Enter. Oke. Kriterianya munculnya berapa huruf? 1. Satu kan? Betul ya? Satu huruf. Kan nggak mungkin dia mengerjakan 4-4-nya, if-nya dikerjakan semua. Kalau sudah ada yang terpenuhi, saudara. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau perhatikan jenjang ini nih ya. Saya masukin angka 40. Oke, kira-kira adanya di mana? Di pengujian yang keberapa? 40 tuh. 40. Pengujiannya dikerjakan semua nggak? Nilainya 40. Dikerjakan semua karena nilainya 40. Saudara, di pengujian yang pertama pasti dicek. Kenapa? Nggak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia akan ngecek pengujian yang kedua. Masih belum terpenuhi pengujian ketiga. Masih belum terpenuhi pengujian keempat. Setelah pengujian keempat baru ketahuan. Saudara, bahwa dia apa? Nilainya 40. Kalau saya masukkan angka 90, berapa pengujian yang dikerjakan? 1. Satu, cuma di atas doang. Ini nggak akan dikerjakan yang di bawahnya nih, saudara. Makanya kalau Anda bikin untuk pengujian kriteria A, B, C, D, E, nggak boleh kebalik-balik posisinya. Coba saya tuker ya. Ini yang nilai lebih dari sama dengan 85 adanya di bawah. Yang kedua, nilai lebih dari sama dengan 70 adanya di atas. Saya masukin angka 90. Munculnya huruf apa? B. B. Kenapa? Karena di pengujian yang pertama udah terpenuhi. Saudara, hati-hati menuliskan if ya. Kalau persoalannya seperti yang sedang kita bahas. Ini jawaban benernya nih ya. Ini if, then, else if, then, else if ya. Ntar kalau di Python pakainya elif ya. Then elif sampai ini else-nya yang ini nih, yang terakhir.
Jadi kalau nilainya di bawah 40 ya wis E munculnya. Betul ya? Ini kan kalau iya munculin 40, ya kan? Kalau enggak munculin E. Kalau udah apa? Selesai. Nah, sebetulnya ini boleh satu garis, tarik aja sini nih, Mas. Cetak dulu. Cetak kriteria. Weh, gitu ya. Ini output nih cetak maksudnya. Ya. Dia langsung nyetak, boleh gitu. Kriterianya diisi dulu baru dicetak di bawah boleh. Bebas lah ya, pokoknya munculin kriteria. Oke ya, ini jawaban yang paling benernya ini nih. Cuman satu, saudara ya. Cuma satu orang. Nah, ini dia. Wah, jawaban saya tuh pasti. Yang ngejawab pasti, ih, mantap nih jawaban orang kopi kenanga ya pasti ya kopi kenanga. Ya nanti kalau habis pandemi saya kasih kopi kenanga ya. Tenang aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih saudara dari pembahasan ini ya? Nanti sesi kedua saya masuk ke itu ya, masuk ke Python. Ini juga direkod, tenang aja. Nanti saya kasih hasilnya kalau udah convert, saya kasih ke Anda rekotannya. Cukup jelas ya? Yes ya, cukup jelas. Oke ya, ntar saya bagiin, tenang aja ini. Ntar saya bagikan. Saya stop share dulu ya. Wah, sudah banyak ya. Sudah ada 24 orang ya. Nah, dari penjelasan tadi, nanti setelah kita udah masuk-masuk ke Python ya Pak, gampang nggak sih Pak Python? Gampang, saudara ya. Jangan dibuat susah, apa-apa tuh jangan dibuat susah. Dibuat gampang aja. Ya, sudah ada online, Anda tinggal kopas gitu ya, klak jalan. Soalnya gini, saudara ya, kalau ya ini kalau kita offline mah nggak ada masalah ya, saya bisa bantu Anda untuk instalasi dan sebagainya. Ini karena tidak offline jadi rada-rada susah nih ya. Kalau instalasi saya aja ini laptop saya masih laptop lama, 10 tahun ini ya, udah lama banget ya. Tapi karena masih bisa digunakan ya saya berdayakan saja. Ya sebetulnya sudah harus upgrade ya, cuma saya upgrade jeroannya aja gitu kan saudara ya. OS-nya pakainya Windows 7. Nah, sebenarnya kalau udah di Windows 10 gitu ya, Windows 10 itu versinya udah bisa Python yang versi tinggi. Di versi saya bisa baru cuma 35, 36 gitu versinya, nggak bisa yang 39, yang 4 nggak bisa. Tapi barangkali Anda ada yang bisa nginstal desktopnya, ya, nggak harus pakai online tuh saudara. Ya, ke toko komputer nih, Mas, saya mau install Python dong, gini, paling bayar 20.000 gitu ya. Ya kok gini Mas, nah itu boleh silakan. Jadi nggak usah online. Saya mencari alternatif online-nya, kenapa? Karena supaya Andanya nggak repot-repot nginstal gitu tuh saudara maksudnya sih. Ya, nggak repot-repot nginstal. Jadi ntar kalau mau bikin programnya bagaimana Pak? Ya dicoba dulu, diketik di notepad dulu. Ngetik di Word aja bisa ya. Gitu kan, nanti tinggal di save, ntar kalau udah dicoba di online, dijalanin, di kopas, wah ada yang salah, baru dibenerin di situ. Gitu, saudara ya. Jadi nggak harus online full, kecuali yang akses wifi-nya kenceng. Ya, tapi kalau yang pakai kuota kan, waduh, ya online terus kan lumayan juga ya. Oke ya, baik. Ini saya break dulu ya. Saya break dulu, nanti kita masuk lagi ya, saudara ya. Nanti kita masuk lagi nih, soalnya nanti takutnya keputus di tengah-tengah. Oke ya, kita break dulu, nanti kita akan masuk lagi. Ya, standby aja ya. Standby, jangan ngelayap kemana-mana dulu. Oke ya, standby dulu.